Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Marc Marquez sebagai tokoh yang saya pilih. Siapa sebenarnya Marc Marquez? Marc Marquez itu lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1993 di Cervera, tepatnya di Spanyol. Ia mulai balapan sejak kecil dan ia mulai balapan tahun pertama di MotoGP itu pada umur 20 tahun dan pada saat dia masuk ke MotoGP dia langsung memenangkan juara dunia. Yang mana pada tahun itu, tahun 2013 itu sudah ada Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, tetapi Marc Marquez sebagai rookie di sana itu berhasil memenangkan juara dunia. Dan saat ini Marc Marquez mempunyai gelar 9 juara dunia di MotoGP. Karir journey Marc Marquez. Jadi, karir journey Marc Marquez itu dibagi menjadi dua, yaitu early years dan juga comeback and legacy. Nah, di early years ini itu pada tahun 2008 sampai 2019. Nah, yang mana 2008 itu Marc Marquez pertama debut di seri Moto3 yang yang mana itu 125 cc. Dan lalu dia juara dunia di Moto3 itu pada tahun 2010. Lalu 2012 juga ia naik ke Moto2 dan juga ia juara dunia di Moto2. Lalu pada 2013 yang mana dia pertama naik ke MotoGP dan juga ia langsung juara dunia sebagai rookie dan langsung juara dunia. Nah, lalu 2013 sampai 2019 ia mendapatkan 6 kali juara dunia MotoGP bersama Repsol Honda pada saat itu. Tetapi tahun 2015 ia gagal karena ia mengalami banyak cedera pada tahun itu, jadi ia gagal lalu ia lanjut juara dunia pada tahun 2016 lagi dan sampai 2019. Lalu di fase kedua itu ada comeback and legacy yang mana dari tahun 2020 sampai 2025 pada tahun ini. Nah, 2020 sampai 2023 itu dia mengalami cedera yang mana dia hampir absen selama 1.000 hari lebih, kurang lebih, dan juga performa dia menurun. Eh, dari 2020 sampai 2023 itu dia masih bersama Repsol Honda dan juga pada tahun 2024 ia pindah ke Ducati Gresini karena disarankan oleh adiknya. Yang mana adiknya sudah memegang tim Ducati Gresini. Lalu pada saat 2023 akhir, sebelum ia memutuskan untuk pindah ke Ducati Gresini, ia hampir ingin pensiun karena merasa sudah tidak kompetitif lagi. Tetapi ia nyadar bahwa ini tuh dirinya atau motornya yang tidak kompetitif. Makanya ia memutuskan untuk pindah tim. Makanya pada tahun 2024 dia ternyata masih kompetitif setelah pindah tim. Nah, dan tahun 2025 ia pindah tim lagi ke Ducati pabrikan yaitu Ducati Lenovo. Ducati Factory dan juga pada tahun 2025 tahun ini dia mendapatkan gelar juara dunianya kembali. Personality analysis dari Marc Marquez yaitu ada nilai inti yang ditekankannya itu dia sangat-sangat pantang menyerah, profesionalisme, dan kerja keras. Sifat fighternya itu sangat mendominasi nama Marc Marquez. Dan juga dia itu sosok yang tak takut mengambil risiko. Ya sudah terbukti lah pas waktu dia memutuskan untuk pindah dari Repsol Honda ke Ducati Gresini yang mana di Ducati Gresini itu dia tidak diberi gaji, hanya diberi pundi-pundi uang dari sponsor. Karena pada saat itu Ducati Gresini itu tidak mampu untuk menggaji seorang Marc Marquez yang tadinya di Honda itu gajinya dia mendapatkan gaji terbesar di antara pembalap lainnya di MotoGP pada saat di Honda. Lalu visibilitas dan konsistensinya itu visibilitas Marc Marquez itu sangat tinggi, baik di dunia balap maupun di luar lintasan. Ia ini menjadi sorotan utama media sejak comeback pada tahun ini bersama Ducati dan dikenal sebagai legenda yang bangkit kembali. Ya bagaimana tidak disebut seperti itu karena kita sudah mengira wah tahun Marc Marquez sudah habis, tapi ternyata tahun ini dia benar-benar kembali di mana di masa kejayaan dia seperti tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sebelum ia cedera.
Lalu ini ada unique value proposition dari Mark Marquez. Unique value proposition dari Mark Marquez ini yaitu ia memiliki karisma dan daya tarik global, lalu juga branding komersial yang kuat. Ia memiliki brand yang bisa dijual, yaitu merchandise dari fans klubnya Mark Marquez, yaitu We Are 93 atau MM93. Konten media, kolaborasi dengan merek global, yaitu dia menjadi brand ambassadornya Audi, Estrella Galicia, Soy, Insta 361. 36 point. Oke, lanjut. Ini ada public perception, bagian kualitatifnya. Itu dari sisi penggemar, dari sisi masyarakat, Marc Marquez ini cenderung sangat positif. Bisa dilihat sendiri, ini ada fans club besar yaitu Barcelona itu memberikan tanggapannya kepada Marc Marquez setelah kemarin juara dunia di tahun ini, di tahun 2025, yaitu juara dunia yang ke-9. Lalu ini ada Jonathan Rea juga mengucapkan legend, dan juga Oscar Piastri itu menyebutkan incredible. Oscar Piastri itu pembalap F1 dan Jonathan Rea itu pembalap WSBK World Superbike. Dan juga ini We Are 93 ini adalah komunitas penggemar Marc Marquez yang mana dia disebut King of his Kingdom. Oke. Lalu ada Sergi Roberto, juga ada pemain bola, dia menyebutkan El Numero One, yang mana itu mungkin dari bahasa Spanyol. Dan juga banyak sekali orang yang mengucapkan dia adalah God, greatest of all time. Dan juga pada tahun ini dia disebut comeback king karena ya dia bangun lah dari keterpurukannya. Lalu ini dari sisi kuantitatif, Marc Marquez memiliki 8 juta lebih pengikut di Instagram, dan juga rata-rata interaksi per postingannya itu ada 200 ribu, dan kekayaan bersihnya kurang lebih di 80 juta euro atau 1,8 triliun rupiah. Dan lonjakan besar dalam pemberitaan media setelah kemenangan musim 2025 itu merupakan bukti visibilitas global luar biasa. Jadi Marc Marquez ini dikenal memiliki personal branding yang kuat, yang mana dia itu seorang fighter, tidak mudah menyerah, dan juga seorang pembalap yang dari tahun 2013 sampai saat ini itu masih aktif dan masih kompetitif. Lalu evaluasi dari Marc Marquez ini itu personal branding Marc Marquez dapat dinilai sangat kuat dan konsisten. Ia dikenal memiliki nilai inti berupa ketangguhan, keberanian, dan semangat pantang menyerah yang tercermin dari perjalanan karirnya di MotoGP. Visibilitasnya sangat tinggi, baik di media internasional maupun di platform media sosial, menjadikannya salah satu figur paling dikenal dunia balap yang terutama pada tahun ini, yang mana dia kembali bangkit dari keterpurukannya setelah pindah tim dari Honda ke Ducati. Lalu ini ada summary-nya, itu Marc Marquez adalah contoh nyata bagaimana personal branding yang kuat tidak hanya dibentuk dari pencapaian, tetapi juga dari narasi, konsistensi, dan keaslian. Ia ini dikenal sangat ramah di publik, dan juga ia dikenal pembalap yang humble pada pembalap lainnya juga. Dia hanya menganggap lawan kepada para rivalnya itu pada saat di lintasan saja, tetapi pada saat di media, di real life itu, pada saat tidak sedang membalap, ia menjadikan para rivalnya itu seperti temannya. Jadi dia itu sangat humble sekali, dan juga ia berhasil memposisikan dirinya sebagai sosok yang sangat inspiratif yang merepresentasikan resilience, keberanian, dan semangat juang tanpa batas. Keberhasilannya kembali menjadi juara dunia ke-9 bersama Ducati Lenovo pada tahun 2025 menjadi bukti bahwa brand pribadinya bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kekuatan mental dan keteguhan hati. Ya, sudah bisa dipastikan Marc Marquez ini memiliki ciri khas yang pantang menyerah dan juga fighter di dalam dunia balap MotoGP. Ia juga sangat-sangat menjadi sosok inspiratif. Dan mengapa saya memilih Marc Marquez? Karena saya melalui dia itu saya menganggap bahwa ketika saya gagal,
saya harus mencoba lagi sampai berhasil seperti Marc Marquez. Kemarin juga dia sudah gagal berkali-kali selama 4 tahun terpuruk. Dan karena berkat kerja kerasnya dia dan tidak pantang menyerahnya dia, itu akhirnya dia berhasil. Dengan demikian, mengapa saya memilih Marc Marquez sebagai tokoh pada tugas kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.